Mr. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi. Welcome to my channel Mr. An Education and Story. Kali ini yang akan kita bahas yaitu pengertian ISO ya dalam fotografi ya. Lanjutan dari materi kita sebelumnya yaitu tentang segitiga exposure ya. Masing-masing memiliki 3 elemen yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Yang terakhir ini adalah ISO ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ISO ya? Kita akan masuk ya. Jadi yang dimaksud dengan ISO dalam fotografi yaitu international standard dari sebuah organization ya. Jadi ISO sendiri berkaitan dengan standar ya sensitivitas sebuah sensor dalam kamera ya, yaitu dia menerima ataupun menyerap satu cahaya yang masuk ataupun pada saat kalian mengambil sebuah gambar ya. Sehingga bahwa kunci dari sebuah ISO adalah semakin tinggi ISO tersebut ya, maka semakin tinggi pula sensitivitas pada sensor dalam menyerap sebuah cahaya ya pada kamera. Jadi di sini kalian bisa lihat juga ya gambarnya ya, bahwa ISO semakin rendah ya di sini ya, ISO-nya 100 ya. ISO sendiri kan bisa terdiri dari auto itu kan bisa menyelaraskan keadaan sekitar ya. Terus kalau kalian bisa mengatur sendiri ada ISO 100, ISO 1600 ataupun bisa lebih besar dari 1600 ini ya. Cuman terkadang kalau ISO-nya tinggi ya banyak noise-nya ya, sepertinya bintik-bintik ini adalah noise-nya ya. Jadi kita akan belajar juga mengenai apa sih yang dimaksud dengan noise ya. Kita lanjut lagi ya. ISO itu juga adalah yang tadi ya, ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin rendah nilai ISO, semakin hasil foto akan semakin gelap. Nah ini perbedaannya ya, tidak ada noise tapi sensitivitas kepada cahaya masuk itu semakin sedikit ya atau gelap. Terus kemudian semakin tinggi maka semakin terang foto yang akan dihasilkan. Jadi ketika kalian membuat settingan manual pada fotografi kalian, usahakan ketika di luar atau outdoor ya, kalian ISO kalian bisa dikecilkan ya gitu ya, karena di sini kan sudah bisa terlihat ya kuncinya ya, semakin terang foto yang dihasilkan maka ISO tersebut semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, maka ketika kalian berada di dalam ruangan maka mungkin ISO-nya sedikit bisa kalian setting menjadi lebih tinggi lagi. Seperti itu ya. Kalian bisa lihat di sini ya, ada contoh gambar ya, bahwa perbedaan exposure yang dihasilkan jika hanya merubah ISO saja teman-teman ya, bisa menjadi lebih tinggi nilainya ya. Sementara nilai diafragma dan kecepatan rananya tetap, artinya diafragmanya ini mungkin ke aperture ataupun ke shutter speednya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah ini ISO ya, jadi kita bisa belajar sedikit ya. ISO itu difungsikan untuk apa saja. Jadi ketika ISO rendah ya teman-teman, kelebihannya dari ISO rendah itu ya, jadi kelebihan dari ISO rendah adalah gambar yang dihasilkan itu lebih jernih dan lebih baik kualitasnya, betul ya. Sedangkan kekurangan dari ISO rendah ya, pada situasi tertentu kita harus menggunakan shutter speed rendah dan diafragma kecil. Mengapa? Karena gambar yang dihasilkan ini sangat atau cahayanya semakin gelap, seperti itu ya. Jadi ketika ISO-nya rendah, kalian juga harus memainkan settingan dari shutter speed maupun dari aperture. Seperti itu ya, tergantung dari objek yang akan kalian foto. Selanjutnya adalah ketika kalian mencoba untuk melihat ISO tinggi, maka kelebihan kekurangannya yaitu ya ketika memungkinkan menggunakan shutter speed ya yang tinggi sehingga gambar bisa lebih beku ya, tidak blur karena gerakan. Nah ini baiknya juga digunakan untuk tripod juga ya, menggunakan tambahan alat ya, tripod ya, biar tidak terganggu sensitivitas dari gerakan-gerakan. Karena ISO-nya tinggi, otomatis shutter speed-nya juga akan semakin tinggi juga ya.
Kemudian untuk kekurangan dari ISO tinggi ini ya, timbulnya noise yang mengakibatkan gambar itu tidak terlalu ini ya, jelas ya, alias jernih. Kita lihat di sini ya, sudah ada perbedaan tanpa noise dan dengan noise ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, di sini tambah jelas ya, di sini tanpa noise, dengan noise ini ada sedikit bintik-bintik teman-teman. Ini kita bisa bahas lagi ke depan ininya ya. Oke. Nah sebelumnya kita harus tahu dulu teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan noise ya. Noise itu yaitu munculnya butiran-butiran warna yang mengganggu pada foto teman-teman. Ini loh perbedaannya. Jadi ini ISO 100 ya, tadi sudah dibahas. Kelebihannya ISO rendah itu jernih ya, jelas ya, sedangkan ISO yang sudah di atas 800 itu biasanya noise-nya kelihatan ya teman-teman ya, tampak. Jadi noise itu adalah munculnya butiran-butiran warna yang mengganggu pada foto. Noise ya muncul karena sensor dan chip pengolahan data di kamera digital itu bekerja teman-teman secara elektronis ya, tidak bekerja secara harus dan sesempurna dari sebuah film yang bekerja secara kimiawi. Noise hanya muncul pada fotografi digital. Jadi teman-teman harus tahu juga ketika belajar tentang fotografi, noise itu apa ya. Jadi noise adalah munculnya butiran-butiran warna yang mengganggu pada foto. Itu ya, perbedaannya ini ya, sudah jelas ya. Kenapa penyebab noise itu muncul ini ya? Ada dua ya. Noise bisa muncul saat memotret pada ISO tinggi ya, rata-rata di atas ISO 800 ke atas. Dua, noise muncul karena sensor dan chip pengolah data di kamera digital yang bekerja secara elektronis tidak bekerja sehalus dan sempurna film yang bekerja secara kimiawi. Itu ya teman-teman ya, sudah jelaskan di slide sebelumnya ya. Kemudian ya, bagaimana sih cara kita mengurangi noise saat kita memotret pada kamera? Maka teman-teman ya harus menggunakan ISO yang lebih rendah dengan didukung aperture maupun settingan dari shutter speednya. Itu yang pertama. Kedua, gunakan format RAW. RAW ini artinya dalam mentahannya teman-teman gitu. Ketiga, ambil gambar dengan exposure yang tepat. Nah, jadi di sini berhubungan banget ya teman-teman. Ketika settingan ISO-nya rendah, maka kalian juga harus men-setting aperture dan shutter speed-nya. Keempat, hati-hati saat melakukan long exposure karena dalam teknik fotografi yaitu menampilkan efek blur atau kabut pada objek yang bergerak, itu long exposure ya. Yang kelima adalah gunakan fitur kamera noise reduction ya, itu ada di settingan pada sebuah foto. Bisa kalian coba ya, semoga bermanfaat ya dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.